Malam itu, aku harus lewat jalan Elak. Orang-orang bilang jangan, tapi ini jalan tercepat pulang. Tiba-tiba, motorku terasa berat sekali. Seperti ada yang menahan dari belakang. Aku menoleh, tapi kosong. Tapi perasaanku mulai tidak enak. Lalu, di depan sana, ada sesuatu. Putih, diam, seperti berdiri. Pocong, jantungku berdebar keras. Lampu motorku mati, sunyi. Sosok itu mulai bergerak. Tolong, nyala dong. Kenapa kamu lewat sini? Jangan pergi. Syaki Jam, aku tidak pernah lagi lewat jalan Elak. Katanya itu korban kecelakaan lama di situ. Tapi aku melihat dua. Yang kamu lihat dua berarti kamu dipanggil. Malam pertama aku terbangun jam 1 tepat. Bukan karena mimpi buruk, tapi karena suara dari luar. Duk, duk, duk. Tepat di depan jendela. Kamu sudah lihat kami. Dia tidak berani melihat ke arah jendela. Lebih Pagi harinya, ibunya memanggil Rian. Rian, kenapa pintu kamu kotor? Rian membuka pintu perlahan dan langsung lemas. Di depan pintu, ada jejak berbentuk seperti loncatan. Setelah ritual dilakukan, orang itu berkata, yang di jalan itu bukan kebetulan. Mereka sudah lama di sana. Sejak hari itu, setiap jam 1 malam, Rian selalu mendengar satu suara yang sama. Kadang, tepat di belakang pintunya. Dan seminggu kemudian, tetangganya melihat sesuatu yang bikin merinding. Depan rumah Rian, jam 1 malam, ada sosok putih berdiri diam. Seperti menunggu. Rumahku memang terasa lebih tenang. Tidak ada lagi suara loncatan, bisikan, atau bayangan putih. Selama 3 hari, aku mulai berpikir semuanya sudah selesai. Sampai mimpi itu datang. Malam keempat, aku bermimpi berada di jalan Elak lagi. Sepi, kabut tebal. Persis seperti malam pertama. Di tengah jalan, ada satu pocong berdiri. Diam, tidak bergerak. Aku ingin lari, tapi tubuhku tidak bisa digerakkan. Perlahan, pocong itu mendekat, bukan melompat, berjalan. Aneh, dan saat jaraknya tinggal beberapa langkah, kain di wajahnya terbuka sedikit. Aku langsung merasa tubuhku dingin, karena wajah itu tidak asing. Itu wajahku sendiri. Aku terbangun dengan napas terengah. Jam menunjukkan tepat pukul 1 malam, dan tidak ada suara. Tidak ada apa-apa. Terlalu sepi. Tiba-tiba, dari cermin di kamarku, aku melihat sesuatu bergerak. Aku menoleh perlahan, dan tubuhku langsung kaku. Rian masih berdiri, tapi yang di belakangnya bukan bayangannya. Dia membalikkan badan cepat. Tidak ada siapa-siapa. Kosong. Sekarang giliranmu. Keesokan harinya, Rian hilang. Tidak ada tanda-tanda, tidak ada jejak. Seminggu kemudian, di jalan Elak, orang-orang mulai melihat sesuatu yang baru. 3 pocong, dan yang paling sering dilihat adalah yang berdiri paling belakang. Lebih diam dari yang lain. Beberapa orang bilang, di balik kain itu, seperti ada seseorang yang sedang berusaha keluar. Kalau lewat jalan Elak tengah malam, jangan pandang ke belakang. Jangan pernah hitung jumlahnya.
berat. Jan, Shana, psst. Bisa lihat kami. KIMU. Nah, pelan tapi jalan. Sekarang, kami tahu namamu. Keesokan harinya, motor Dika ditemukan di Jalan Elak. Masih menyala tanpa pemilik. Dan sejak malam itu, mereka tidak hanya melihat pocong. Kadang, mereka mendengar suara memanggil dari belakang. Dengan suara mereka sendiri. Kalau ada yang memanggil namamu di Jalan Elak, jangan pernah jawab. Karena kalau mereka sudah mengingat, tinggal tunggu waktu sampai kamu jadi salah satu dari mereka. Warga akhirnya sepakat memanggil seorang orang tua yang bisa melihat. Begitu sampai di Jalan Elak, dia hanya berdiri lama. 1, 2, 3. Banyak. Lebih banyak dari yang pernah dilihat siapapun. Pak Sastro tidak kaget. Dia hanya menghela napas. Dulu, ini bukan jalan biasa. Tempat ini dulunya lokasi penguburan darurat. Kecelakaan besar puluhan tahun lalu. Banyak korban tidak dikenali. Ada yang dikubur tanpa nama. Ada yang terikat tidak sempurna. Ada yang tidak selesai. Kalian tidak mencari jalan pulang. Kalian mencari pengganti. Setiap yang melihat Angin tiba-tiba berputar, kencang, kabut berputar seperti pusaran. Dan untuk pertama kalinya, semua orang melihat dengan jelas di balik kain-kain putih itu, bukan hanya wajah kosong, tapi wajah orang-orang yang pernah hilang di sana. Perlahan, salah satu pocong di depan mengangkat kepalanya. Kainnya sedikit terbuka. Pak Sastro langsung membeku karena wajah itu adalah wajah pemuda yang tadi masih ada di antara warga. Warga mulai sadar, satu orang hilang tanpa suara, tanpa jejak. sudah dimulai lagi. Sejak malam itu, jumlah mereka tidak pernah tetap. Tapi satu hal yang selalu sama. Selalu ada wajah baru. Dan warga akhirnya paham satu hal yang paling menakutkan. Jalan Elak bukan tempat angker biasa, itu tempat pergantian. Pak Sastro menutup cerita itu dengan satu kalimat. Mereka tidak memilih sembarang orang. Mereka memilih yang menceritakan mereka. Jadi kalau kamu sekarang tahu cerita ini, hati-hati. Kalau malam ini kamu dengar sesuatu memanggil namamu dari arah yang tidak jelas, menjawab. Dan satu lagi, jangan pernah hitung jumlahnya.